Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mala dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan membacakan tentang pemberontakan DITI Aceh. DITI di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Daud. Proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) di bawah kepemimpinan Imam Besar NII. Daud adalah seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh. Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947 sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh. Ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Perannya sebagai seorang tokoh ulama membuat Daud tidak sulit memperoleh pengikut. Dalam persiapan melancarkan gerakan perlawanannya, Daud telah berhasil mempengaruhi banyak pejabat-pejabat pemerintahan Aceh, khususnya di daerah Pidie. Pada masa-masa awal setelah proklamasi, NII Aceh dan pengikut-pengikutnya berhasil menguasai sebagian besar daerah Aceh, termasuk beberapa kota. Tidak lama setelah pemberontakan pecah, pemerintahan Republik Indonesia melalui Perdana Menteri Ali Sastromoedjojo segera memberikan penjelasan secara runut tentang peristiwa tersebut di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Oktober 1953. Selain di Jawa Barat, dari Jawa Tengah, sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TI) juga pernah terjadi di Aceh pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan DITI di Tanah Rencog pada 1953 sampai 1962 oleh Tengku Daud. Adalah sosok ulama yang pernah menjadi gubernur Aceh. Diikuti dari ulama Aceh dalam perspektif sejarah karya Isumu tanggal 1 Januari 1950. Daud resmi menjabat gubernur Aceh sebagian besar dari Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan konsep kenegaraan yang diputuskan melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 23 Agustus 2 November 1949 yang berujung pada pengakuan bersalah dari Belanda kepada Indonesia pada akhir tahun 1949. Beberapa bulan setelah itu, RIS diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni pada Mei 1950. NKRI menaungi 10 provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 1950. Penyebab DITI di Aceh. Menanggapi kedatangan para petinggi negara di Aceh, Daud meminta agar pertimbangan dilakukannya kembali terkait penyatuan Aceh menjadi bagian Sumatera Utara. Yang terjadi justru sebaliknya. Dikutip dari buku karya di Jumala, Muhammad Nasir selaku Perdana Menteri malah melakukan pembubaran terhadap Provinsi Aceh secara resmi pada 23 Januari 1951. Reaksi keras pun datang dari sejumlah tokoh Aceh yang oleh pemerintahan pusat kemudian dimasukkan sebagai gerakan pemberontakan. Daud, baik sebagai ulama atau pemimpin Aceh, memotori aksi perlawanan. Munculnya konflik baru. Pada 30 Oktober 1976, Hasan Tiroh mengadakan pertemuan di Pidie dengan beberapa mantan tokoh DI atau TI dan para pemuda Aceh. Di kaki Gunung Halimun, bahasa utama adalah tentang sumber daya alam Aceh
yang dikeruk oleh industri asing atas izin pemerintah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM berlangsung sangat lama dan terlibat konflik dengan Angkatan Militer Pusat, pemerintahan yang memakan belasan ribu korban jiwa. Penyelesaian masalah ini baru dapat dituntaskan pada tahun 2005. Sekian dari saya.